Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Nurlintang Aulia Putri dengan NPM 2409-1023 dari Program Studi Sistem Informasi Semester 2 Kelas A. Buat kalian yang masih belum tahu mau masuk jurusan apa sih di ULB ini gitu, di Universitas Labuan Batu ini, let's come and join with us guys di jurusan Sistem Informasi. Di sini kita bakalan belajar tentang gimana sih serunya dan hal-hal menarik juga menantangnya dari program Sistem Informasi ini. Tunggu apa lagi? Let's come and join guys. Ayo kita sama-sama masuk ke program Sistem Informasi. Bye bye. Baik, yang pertama itu untuk soal nomor 1, buat algoritma untuk menghitung luas permukaan 5 segi 5 dengan panjang sisi atas, tinggi, dan tinggi prisma yang diberikan. Berikut ini adalah contoh algoritma dalam bentuk PBNet untuk menghitung luas permukaan 5 segi 5 beraturan. Input yang diberikan itu yang pertama ada sisi atas, panjang sisi alas segi 5. Dalam hal ini disebut kayak sisi atas dengan tanda kutip 2, tinggi limasnya ditulis dengan tinggi limas. Di sini jarak tegak lurus dari titik puncak ke pusat alas. Yang ketiga ada tinggi prisma, tidak digunakan dalam perhitungan luas permukaan limas. Kemungkinan ini bagian dari konteks lain seperti prisma limas gabungan, tapi ada diabaikan jika fokus hanya 5 segi 5. Ini adalah contohnya, contoh pemrograman menggunakan PBNet. Di sini setelah modul submine dimasukkan input ada sisi atas dengan 6 satuannya. Contoh tim tinggi limasnya menggunakan 10 sebagai satuannya. Dihitung luas alasnya, hitung apotema segi 5, hitung tinggi sisi segi 3, hitung luas selubung limas, total luas permukaan, lalu ada lagi outputnya keluar dengan permukaan 5 segi 5 buat round. Selanjutnya untuk soal nomor 2 tentang membuat program menggunakan gambar bentuk kerucut. Berikut adalah program PBNet untuk menghitung luas permukaan dan volume kerucut berdasarkan input jari-jari alas kerucut dan tinggi tegak kerucut dari alas ke puncak. Rumus kerucut itu ada volume 1/3 dikali Pi kali R kuadrat dikali T. Terus ada luas permukaan sama dengan Pi dikali R ditambah S
sama dengan S, sama dengan garis pelukis atau akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Berikut ini adalah modulnya, adalah program PBNet-nya menggunakan input dari pengguna. Masukkan jari-jari kerucut, terus masukkan tinggi kerucutnya, hitung garis pelukis, jari-jarinya kita masukkan 2 dan tingginya 2. Lalu hitung volume kerucut, hitung luas permukaan kerucut, hitung luas permukaan kerucut, baru tampilkan hasil perhitungan kerucut, garis pelukis, volume, luas permukaan masing-masing 2, lalu menghasilkan luas permukaan 30,34. Selanjutnya untuk soal nomor 3, jelaskan konsep increment plus dan decrement minus dalam operator penugasan. Bagaimana keduanya dapat diterapkan dalam suatu algoritma? Jawabannya, increment plus menambah nilai suatu variabel sebanyak 1, dan decrement ini mengurangi nilai suatu variabel sebanyak 1. Namun dalam PBNet plus dan minus tidak digunakan seperti di C atau C++ atau Java. Sebagai gantinya kita menggunakan X ditambah kali ditambah sama dengan 1 increment, atau X dikurang sama dengan 1 decrement. Di mana sih biasanya atau kapan sih biasanya decrement dan increment ini digunakan? Biasanya ini dipakai dalam perulangan atau loop untuk mengontrol iterasi. Dalam algoritma pencegahan atau counting, misalnya untuk menambah jumlah langkah, mengurangi jumlah nyawa atau dalam game, atau melacak jumlah item. Untuk penugasannya di PBNet itu yang seperti ini ya dicontohkan. Lalu walaupun PBNet tidak punya plus dan minus, secara langsung konsep increment dan decrement tetap ada dan penting. Kita gunakan plus sama dengan 1 dan minus sama dengan 1 untuk menggantikannya, terutama dalam perulangan dan algoritma perhitungan. Selanjutnya untuk soal terakhir nomor 4, berikan contoh program dalam bahasa pemrograman yang menggunakan if, elif, else
untuk menentukan grade berdasarkan skor yang diperoleh oleh seorang siswa. Berikut ini adalah contoh program PBNet yang menggunakan struktur if, elif, else untuk menentukan grade siswa berdasarkan skor yang dimasukkan oleh pengguna. Ini adalah contohnya. Memasukkan input skor dari pengguna, masukkan skor siswa 0 sampai 100. Dim skornya ini as integer, lalu menentukan grade berdasarkan skor, dim grade as string, if skor 90 and skornya kurang dari 100, then grade sama dengan A. Itu artinya kalau nilainya 90, grade-nya adalah nilai A. Begitu juga dengan yang nilai 80 menghasilkan grade nilai B, dan 70 menghasilkan grade C, nilai 60 menghasilkan grade D, dan yang terakhir kalau hasil skornya 0 menghasilkan grade E. Kalau grade-nya tidak valid and if lalu menghasilkan hasil di sini, kita memasukkan skor siswa misalnya 80, maka menghasilkan nilai B. Penjelasan logika grade-nya ini, kalau nilainya 90 sampai 100 itu menghasilkan A. Kalau nilainya skornya 80 sampai 89 itu menghasilkan grade B. Kalau skornya 70 sampai 79 menghasilkan grade C. Nilai skor 60 sampai 69 itu menghasilkan grade D, dan 0 sampai 59 itu menghasilkan grade E. Kalau skor tidak valid itu jika skornya kurang dari 0 atau lebih dari 100. Sekian penjelasan soal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.